Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, dalam masa Prapaskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, nama-Mu telah dimuliakan karena hidup dan wafat Yesus, Sang Putra Manusia. Kami mohon ajarilah kami hidup seperti Dia, serta mengabdi sesama dengan penuh cinta kasih, agar dapat menikmati kedamaian-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan
bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa artinya menjadi seorang murid Kristus? Atau apa artinya menjadi seorang Katolik? Dalam ingatan ibu kedua anak Zebedeus, panggilan itu erat kaitannya dengan kekuasaan, sehingga ia meminta jabatan dan posisi tertentu. Bagi Yesus, menjadi seorang murid berarti menjadi pelayan yang siap untuk memanggul salib. Yesus tidak memanggil murid-muridnya untuk menjadi pemimpin, tetapi sebaliknya menjadi pelayan. Seorang pelayan memiliki ketaatan pada tuannya, dan ia tidak menuntut apapun. Ia bekerja dalam senyap dan tidak mencari puja-puji. Dalam diri seorang pelayan sejati, kita menemukan karakter pengorbanan, kerendahan hati, dan ketaatan. Contoh seorang pelayan sejati bagi kita orang-orang percaya adalah Yesus Kristus itu sendiri yang adalah Putra Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di zaman kita ini, panggilan untuk menjadi seorang pelayan sejati sebagaimana yang digariskan oleh Yesus sudah sungguh sangat mustahil untuk kita temukan. Nyaris semua orang berlomba-lomba mengejar menjadi pemimpin. Jabatan digunakan untuk menguasai orang lain, atau jabatan serta kekuasaan yang dimiliki dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaan yang kemudian kita kenal dengan melanggengkan politik dinasti. Banyak pemimpin, entah masyarakat maupun gereja, hanya berhenti pada status, tetapi tidak sampai pada usaha untuk melayani. Banyak orang menggunakan panggilannya sebagai murid Yesus bukan untuk mewartakan Allah, tetapi justru untuk mempromosikan dirinya. Melayani berarti menjalani hidup yang menjadi berkat bagi sama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mungkin kita masih ingat peristiwa bom bunuh diri di salah satu gereja di Jawa 2018 silam, sekian tahun yang lalu. Ketika itu seorang banser NU yang bernama Bayu berusaha menghadang para pelaku bom bunuh diri yang memasuki gedung gereja menjelang misa dimulai. Ia melakukan tugas sederhana dengan kasih besar, sehingga mengorbankan dirinya sendiri demi untuk keselamatan saudara-saudaranya yang sedang mengikuti misa itu. Itulah salah satu contoh pelayan sejati yang harus kita tiru. Meskipun ia seorang muslim, tetapi demi untuk keselamatan sesamanya, ia rela mengorbankan dirinya. Maka dalam rumus tertentu atau dalam adat tertentu, dari sudut pandang iman kekristenan atau kekatolikan, si Bayu ini adalah sungguh-sungguh pelayan sejati seperti Kristus, karena ia rela mengorbankan dirinya demi untuk sesamanya yang lain. Para saudara dan saudari yang
Tuhan cintai. Kita adalah murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang. Pertanyaannya untuk kita sekarang adalah, sudahkah kita menjadi murid Yesus yang sejati? Sudahkah kita menjadi pelayan yang sejati? Kita adalah orang-orang berdosa, tetapi hanya oleh karena belas kasih Allah semata-mata, maka kita boleh memiliki, menikmati, meraih apa yang sekarang kita dapat. Oleh karena itu, marilah selama masa Prapaskah ini kita sungguh-sungguh masuk ke relung-relung hati kita yang paling terdalam dan semakin menyadarkan diri kita bahwa kita ini hanyalah seorang hamba. Kita hanya seorang hamba yang tidak berguna. Kita hanya patut melakukan apa yang patut dikerjakan oleh seorang hamba. Oleh karena itu, mari kita taat kepada Sang Tuhan yang kita abdi, ialah Tuhan itu sendiri. Semoga pada akhirnya kita layak disebut sebagai hamba-hamba yang setia, yang siap untuk memasuki hidup berbahagia bersama dengan Sang Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.